بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alil alhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali sama-sama mengkaji dan sama-sama belajar kembali insya Allah. Pada kesempatan kali ini insya Allah tema utama kita adalah tentang menata kembali kepribadian Islami. Di dalam realita ataupun terkadang guyonan kita sehari-hari, sering terlontar ucapan, mana spiritnya? Mana kepribadiannya? Dua kata. Boleh jadi kita sering mengucapkannya, boleh jadi terma tersebut sering kita ungkapkan untuk diri pribadi ataupun untuk lawan bicara kita ataupun teman-teman yang ada di sekeliling kita. Enteng, ringan, dan kemungkinan dianggap renyah seperti makanan, biasa saja. Tetapi kalau kita renungi mendalam, itu mencakup berkaitan dengan identitas dan karakter kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di satu sisi berkaitan dengan realita, terma ataupun ucapan yang sering kita ungkapkan. Kemudian di sisi lain, kita pun sering dengar ucapan ataupun ungkapan, dia mah Islamnya Islam KTP. Nah, kalau yang ini Islamnya Islam beneran katanya. Sekali lagi ucapan dan ungkapan ini ringan, gampang sekali terucap. Tetapi dari situ, walaupun terkadang belum tentu benar, tetapi mudah-mudahan banyak benarnya, sudah ada pembagian. Oh, ada orang Islam yang sekedar Islam-Islaman, Islam KTP. Ada yang Islam beneran, Masya Allah. Berarti ada seseorang yang benar-benar berkepribadian Islami. Ada orang yang kepribadian Islaminya hanya di KTP alias sebenarnya tidak berkepribadian Islami. Itu sisi lain yang kedua. Sisi lain yang ketiga dan ini yang sangat penting sekali adalah kita insya Allah sering membaca dalam Al-Quran, yaitu tepatnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah Kang Yusuf, ayat 183. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka surat Al-Baqarah tersebut, yaitu ayat yang ke-138. Sudah ketemu Kang Yusuf? Ya, silahkan dibaca. 138 ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Iya, artinya? Iya, sibghah Allah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Iya. Di Quran terjemah sibghah ini artinya adalah celupan Allah. Iya. Maksudnya agama Allah. Celupan, Iya. pewarnaan, terkadang mungkin bahasa kita diwantek gitu ya. Nah, ini sibghah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 138 tersebut tegas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sibghatullah. Demikianlah sibghah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pencelupan dan pewarnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya demikianlah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Islam. Di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam
Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan juga Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dijelaskan. Sibghatullah artinya adalah dinuhu alladzi fatarallahu an-nasa alaihi. Sibghah itu tiada lain adalah agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memfitrahkan, menjadikan manusia sesuai dengan fitrihnya, yaitu di atas agama Allah tersebut. Kita telah beridul fitri. Jadi kita adalah orang-orang yang memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kenapa agama Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai celupan, pewarnaan? Lidzuhuri atharihi ala sahibihi. Dikatakan oleh tafsir Jalalain, dikarenakan pengaruh celupan tersebut nampak pada diri orang yang dicelupi warna tersebut. Kasibghi fi thawb, seperti baju yang dicelup dengan warna tertentu. Seperti kita tiap hari, khususnya ibu-ibu, khususnya akhwat, sering mencelup baju kotor. Dicelup dengan pencelup ataupun pemutih jadi putih. Agar baju putih tersebut tidak cepat kotor, diberikan warna misalnya agak kemerah-merahan, jadi berubah baju putih tersebut walaupun bersih warnanya kemerah-merahan. Nah, itu pengaruhnya. Subhanallah, ini satu kiasan, satu majas yang sangat luar biasa, memberikan perhatian tentang agama Allah yang merupakan fitrah atas umat manusia. Diibaratkan celupan yang tiap hari dikerjakan, khususnya oleh ibu-ibu, khususnya oleh akhwat muslimah, oleh ummahat. Tiap hari kita mencelup baju. Kita yang laki-laki, kita sebagai suami pun insya Allah ikut membantu dalam mencelup dan mewarnai baju, khususnya baju yang kotor atau baju putih yang agar tidak cepat kotor, dirubah warnanya. Subhanallah. Demikianlah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kotor, sering berbuat kotor. Kalau kurang-kurang dicelup atau tidak dan bahkan anti dicelup, tambah kotor. Bahkan kotornya berdaki, jadi jelaga, bahkan jadi aspal yang paling bawah, hitam, legam, pekat. Naudzubillah min dzalik. Agama Allah demikian, dibiasakan. Allah bisa karena biasa, Masya Allah, jadi seperti celupan. Dan agama tersebut bukan sembarang celupan, bukan celupan dari ibu-ibu, bukan celupan dari akhwat, tapi celupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibghatullah. Demikianlah sibghah, pencelupan dan pewarnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membandingkan terkadang celupan Allah yang banyak kita tidak sadari, mudah-mudahan kita sadari, dengan celupan ataupun pewarnaan yang biasa dilakukan tiap hari. Kalau ada yang demikian, maka Allah lanjutkan dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu minallahi sibghah." Adakah dan siapakah yang lebih baik pencelupan ataupun pewarnaannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Tidak ada yang lebih baik. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 3 latar belakang tersebut, khususnya latar belakang yang ketiga yang paling penting, sebagaimana tadi diungkapkan dalam tafsir Al-Jalalain, dan kita pun bisa tambahkan misalnya dari tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Artinya beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 138 tersebut, beliau berkata, artinya secara ringkas, penyebutan, penamaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Islam sebagai sibghah merupakan bentuk majas, kiasan. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan agama, karena karakter-karakter agama Islam, agama ini akan terlihat, akan nampak pada diri orang yang berpegang teguh kepadanya, kepada agama tersebut. Sebagaimana pengaruh pewarnaan ataupun pencelupan nampak pada baju dan pakaian yang dicelup dan diwarnai tersebut. Subhanallah. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat tafsir dari para ulama. Masya Allah. Lahan-lahan hidayah, medan-medan hidayah terbuka.
Tinggal kita mau mendekati, mau mengambilnya, ataukah malah menjauhi, malah antipati. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 hal tadi, maka muncullah tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu menata ulang atau menata kembali kepribadian Islami. Loh, kok pakai ditata dan diulang kembali? Kenapa? Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling minimal ada 3 alasan kenapa kita harus menata ulang kepribadian Islami kita. Alasan yang pertama, bahwasanya kepribadian Islami yang harus dimiliki oleh seorang muslim ataupun muslimah adalah kepribadian yang jelas yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diajarkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diwariskan kepada generasi para sahabatnya radhiyallahu anhum, sampai diestafetakan kepada kita sekarang ini dan sampai hari kiamat kelak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama seperti itu. Alasan yang kedua adalah karena kepribadian Islami adalah kepribadian yang memiliki karakter kuat yang mendasar. Sehingga hanya orang, golongan yang memiliki kepribadian Islamilah yang berhak mengemban amanah, yang berhak memakmurkan dunia, bumi beserta isinya, dan yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Mereka yang paling berhak. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah karena kepribadian Islami kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sepanjang masa sampai saat kita sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat, mengalami ancaman, menghadapi hambatan, terjangan, goyangan, bahkan gempa kepribadian, baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal, ada kepribadian Islami palsu. Ya. Dihiasi-hiasi sebagai sebuah kepribadian Islami, padahal jauh bukan kepribadian Islami. Contoh misalnya yang paling terhot dan terkini adalah jilbab itu artinya menutupi, yaitu menutupi hati. Maka tidak usah berjilbab dengan kain tertentu. Dusta, bohong, ini bukan kepribadian Islami. Tapi sekarang digembar-gemborkan oleh seorang tokoh, beberapa institusi, satu institusi tertentu mungkin sebagai demikian, jilbab Islami katanya. Yang penting menutupi hati. Apaan? Bukan, ini bukan kepribadian Islami seperti ini. Ini palsu, ini internal. Kemudian eksternal adalah adanya al-ghazul fikri, yaitu invasi pemikiran ataupun perang psikologis. Bisa berupa konspirasi musuh satu dengan yang lainnya, ataupun koalisi, mereka berkoalisi menyerang kita. Bahkan musuh dari pihak luar seringkali berkoalisi dan melakukan konspirasi dengan musuh-musuh dari dalam kita sendiri, seperti orang-orang munafik. Kita lihat pada diri seorang yang bernama dan mengaku dirinya Mustafa Kamal Atatürk. Padahal dia bukan Mustafa namanya. Dan dia bukan Kamal. Dan dia bukanlah Atatürk yang artinya bapak pembangunan Turki. Tapi dia adalah perusak, destroyer bagi Turki. Dia katakan bahwasanya kepribadian Islami adalah azan dengan menggunakan bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Turki atau bahkan bahasa Eropa. Tidak boleh menulis dengan tulisan Arab, harus dengan tulisan Latin. Tidak boleh memakai topi-topi yang seperti sekarang atau jubah-jubah ataupun label-label agama yang ada dalam Islam seperti generasi sebelumnya. Kita harus memakai topi ala koboi, harus memakai sepatu laras panjang ala koboi, dan harus berbantolan ala Barat dan Amerika. Bukan, sekali lagi itu bukan kepribadian Islami, karena ada
hambatan, rintangan, serangan dari luar dan juga dari dalam, dari internal kita dan eksternal kita. Itulah 3 alasan kenapa kita harus perlu dan bahkan sangat perlu menata ulang kepribadian Islami kita. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul satu pertanyaan yang insya Allah kita semua bertanya dan harusnya menggelitik dalam hati kita semua. Lantas apa yang dimaksud dengan kepribadian Islami? Akhir-akhir ini banyak gesekan antara kita bangsa Indonesia dengan bangsa tetangga kita Malaysia. Sehingga dihimbau dan banyak yang menghimbau tanggal 2 Oktober memakai batik kan Yusuf ya. Dendeng, rendang diklaim bukan makanan khas, bukan kepribadian khas dalam makanan bangsa Indonesia, tapi diklaim oleh bangsa lain. Kita marah. Dan marah itu boleh saja, gak jadi masalah. Tetapi ada yang kita harus marah lebih lagi. Ketika kepribadian Islami kita malah kepribadian Barat. Kepribadian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ada apa di balik kata-kata kepribadian tersebut? Mungkin dalam term ataupun istilah bahasa Indonesia kurang berkesan. Karena memang awalnya dibahas ataupun dikaji oleh para ulama khususnya dengan menggunakan bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Di dalam terma ataupun ungkapan ataupun istilah Arab, kepribadian sering diungkapkan dengan 2 istilah, yaitu yang pertama adalah as-syakhsiyah. Syakhsiyah. Jadi kalau kepribadian Islami adalah as-syakhsiyah al-islamiyah. Al-islamiyah sebagai penisbatan, pebangsaan ataupun pengaitan hubungan Islam. Jadi as-syakhsiyah artinya kepribadian, al-islamiyah kepribadian Islami. Nah, di dalam kamus ataupun buku-buku para ulama tentang kepribadian Islami dijelaskan yang dimaksud dengan syakhsiyah adalah sifatun tumayyizu syakhsa min ghairihi. Yang dimaksud dengan syakhsiyah ataupun kepribadian adalah sifat-sifat, karakter-karakter yang mampu membedakan seseorang dengan orang lainnya. Kepribadian tuh karakter khusus, hanya punyanya, hanya miliknya. Nah, seperti itu. Sedangkan al-huwiyah walaupun sering diungkapkan sebagai kepribadian, tetapi arti literalnya, arti letterleknya adalah karakteristik. Jadi al-huwiyah adalah karakter ataupun karakteristik yang boleh dimiliki oleh sesuatu ataupun oleh seseorang. Nah, ini lebih umum. Maka ketika ingin diungkapkan sebagai kepribadian kita ditambah domirna, huwiyatuna al-islamiyah, kepribadian kami jadinya, karena asalnya adalah karakter kami yang Islami, kepribadian kami yang Islami. Nah, pun hampir sama yang disebut dengan al-huwiyah kalau dikaitkan dengan diri seseorang ataupun individu tertentu, maka yang disebut dengan al-huwiyah karakter adalah hakikatus syakhs, hakikat nilai seseorang, allati tumayyizuhu an ghairihi, yang mampu membedakannya dari orang lain. Fahiya mahiyatuhu, itulah hakikat seseorangnya. Jadi seseorang dinilai oleh apa? Kepribadiannya, bukan oleh banyak fulusnya, bukan oleh kegantengannya, bukan, karena kepribadiannya. Memang itu termasuk tadi banyak fulusnya, gantengnya, kerennya gitu kan. Betul, pola pikirnya betul, itu karakter juga. Tetapi semua ketika berbicara karakter kepribadian seseorang, maka mencakup aspek yang sangat luas, ranah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ketika mencangkup ataupun berkaitan dengan kepribadian seseorang, maka dia meliputi sifat-sifat yusofu bihi, sifat-sifat yang dengannya seseorang
dicirikan, dikarakterkan dengannya. Baik akliya, sifat daya nalarnya. Wah, dia berkarakter, bernalar hebat. Nah, ini sifat juga, karakter juga. Itu yang pertama. Yang kedua, jismiyah. Oh, orangnya nggak loyoan. Berarti itu kepribadiannya nggak loyoan. Orangnya struggle dalam hidup, selalu berjuang, selalu bekerja ekstra keras. Mungkin dalam istilah sekarang ada istilah workaholic ya Kang Yusuf ya. Pekerja keras. Dalam bekerja nggak ada matinya mungkin kalau bahasa sekarangnya gitu kan. Itu karakter kepribadian. Katanya ada orang yang tipenya kalau sudah kena hadangan walaupun kecil, loyo, putus asa, karakter tempe katanya gitu kan. Kepribadian tempe, esok tele, sore tempe, gampang berubah katanya gitu kan. Jismiyah juga. Jadi jismiyah termasuk bagian dari karakter. Masya Allah, terus dari kepribadian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah khuluqiyah, akhlak. Ya walaupun orang kafir baik, salah ucapan seperti itu, kurang tepat gitu kan. Kafir itu karakter akhlak jelek. Jadi Islam baik, berarti karakternya dua. Karakter islaminya benar, karakter baiknya benar. Masya Allah seperti itu. Jangan Pak Haji atau Pak Kiai tukang bohong, katanya ada ungkapan begitu. Oh salah, Pak Haji dan Pak Kiai baik gitu kan. Sering ditandingkan, dilawankan dengan oh kalau orang kafir kok baik. Salah, tidak mesti begituan. Itu kan kasuistik gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Nafsiyah, psikologisnya. Psikologisnya juga termasuk bagian dari karakter. Jadi cakupannya luas ketika berbicara kepribadian, berbicara karakter luas sekali. Tetapi amat sangat sayang kalau tidak diembel-embeli al-islamiyah. Berkarakter, berkepribadian islami, karena ini adalah inti dari berbagai karakter yang baik, inti dari berbagai karakter mulia, dari kemuliaan karakter dan kepribadian, intinya Islam. Bukankah Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Maka kata para ulama, hukum asal bagi seorang muslim adalah al-adlu wa baqa'u islamihi, keadilannya terjaga dan tetap dalam keislamannya. Hukum asalnya demikian. Kenapa? Karena itu inti dari karakter dan inti dari kepribadian. Oleh karena itu kalau sekarang banyak kursus-kursus kepribadian, kursus kepribadian untuk menjadi entrepreneur misalnya, kursus kepribadian untuk menjadi peragawan, peragawati, kursus kepribadian untuk menjadi ibu negara, kurang lengkap tanpa diembel-embeli kepribadian islami. Itu dunia, itu lipstick yang bisa hilang, fana sifatnya. Tapi islami, karakter islami, kepribadian islami, syakhsiyah islamiyah ataupun huwiyatuna al-islamiyah, oh itu luar biasa. Itu dasar yang paling dasar, itu harga dan nilai yang tidak bisa ditawar-tawar. Sudah jelas bulat, harus kepribadian islami. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian islami, karakter ataupun karakteristik islami, bila kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah, maka dua hal tersebut, yaitu kemusliman dan kemuslimahan kita sebagai suatu pribadi, suatu individu, dengan tadi karakter dan kepribadian islami harusnya berpadu, harusnya mengalami harmonisasi, bukan disharmoni yang terjadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah harus mengikuti bimbingan dari wahyu, harus mengikuti bimbingan dari Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkannya. Akhirnya kata-katanya singkat dan pendek. Kepribadian islami, karakter islami yang panjang lebar. Kalau diberikan satu pertanyaan kepada kita, bagaimana kepribadian Anda? Jawabannya tegas. Yang pertama, jawaban umum. Saya muslim, saya mukmin, saya muslimah, saya mukminah. Bandingkan. Saya Jawa,
Kata orang tertentu, dasar Jawa gitu kan. Saya Sunda. Kata orang tertentu, dasar Sunda. Tapi kalau ada orang ngomong dasar Muslim, serentak semua orang akan teriak. Bukan hanya dari Jawa dan dari Sunda. Itu jawaban pertama, menunjukkan kepribadian dan karakter Islami kita. Saya Muslim atau saya Muslimah, saya mukmin atau mukminah, itu umum. Mau lebih khusus, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kita lihat, masih banyak orang lantang berteriak saya Muslim, Muslimah, tapi yang berteriak saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepoi-sepoi dan sayup-sayup terdengar. Kenapa? Karena ini karakter dan kepribadian super khusus. Saya Muslim di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimana, apa saja karakter kepribadian Islami yang sepatutnya, seyogianya dan seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim dan Muslimah? Banyak kajian, tapi pada kesempatan kali ini mungkin secara singkat insya Allah 9.